Nah, sekarang kita akan aplikasikan untuk permasalahan klasifikasi. Seperti apa penerapan dari kaidah Bayes ini untuk permasalahan klasifikasi? Dalam permasalahan klasifikasi, nah, pasti kita menentukan dataset itu dibagi menjadi lebih dari satu kelas. Nah, jadi misalkan kita punya permasalahan klasifikasi yang outputnya 2 kelas. Nah, misalkan seperti contoh tadi, berolahraga dan tidak berolahraga. Maka itu sama saja dengan problem klasifikasi yang menghasilkan 2 kelas. Nah, kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, maka datasetnya seperti ini. Ini adalah W1, ini adalah W2. Nah, kemudian jika ada sebuah data atau sebuah record, yang terdiri dari beberapa fitur, maka inilah yang mewakili nilai A tadi. Di mana sih letaknya? Di sini ya. Terserah sembarang. Dia bisa ada di W1, bisa ada di W2. Jadi yang datanya itu adalah berupa data recordnya. Ya, maka keadaan posterior itu bisa kita hitung dengan menghitung probabilitas kelas B1 itu ada di dataset yang X. Itu disebut dengan keadaan posterior. Nah, secara umum model klasifikasi dengan metode Bayes itu adalah mencari peluang kejadian di mana kelas BI itu ada di X dengan mencari nilai probabilitas yang paling besar. Jadi misalkan kita punya data X tadi, ya, berapa sih peluang W1 ada di X dan dibandingkan dengan peluang W2 ada di X, maka jika probabilitas W1 ada di X itu lebih besar dari probabilitas W2 ada di X, maka X ini ya dia masuk menjadi anggota dari kelas W1. Sama halnya dengan misalkan yang probabilitas W2 ada di X lebih besar dari probabilitas W2. Ini kebalik ya. Ini W1. Ini salah. Nah ini. Probabilitas W1 ada di X, maka X-nya itu adalah menjadi anggota dari W2. Jadi mengklasifikasikan sebuah nilai record X, itu dia kemungkinan ada di kelas W1 atau ada di kelas W2 dengan membandingkan probabilitas posteriornya. Ya, probabilitas posterior untuk masing-masing kelas. Jadi kalau ada 5 kelas gimana Bu? Semuanya dicari. Berapa probabilitas posterior dari kelas 1, berapa probabilitas posterior dari kelas 2, kelas 3, dan kelas yang kelima. Lalu dipilih yang paling besar. Misalkan yang paling besar itu adalah probabilitas posterior dari kelas yang ketiga, maka data X itu akan diklasifikasikan menjadi kelas yang ketiga. Nah, hipotesa yang seperti itu disebut dengan HMAP atau hipotesis maksimum a priori probabilitas. Ya,
HMAP inilah yang merupakan yang kita sering sebut sebagai metode naive Bayes. Ya, jadi menentukan atau melakukan hipotesa dengan menghitung berapa probabilitas maksimum dari kondisi-kondisi posteriornya itu disebut dengan HMAP. Itu adalah dasar dari metode dari naive Bayes. Nah, rumusnya kalau dirumuskan jadi seperti ini. Rumus aslinya adalah seperti ini, PX. Nah, PX ini karena semuanya sama dan dibandingkan kan. Hasilnya kan harusnya dibagi dengan probabilitas dari X. Tapi karena semuanya juga dibagi dengan probabilitas X, maka kan boleh saja ini saya abaikan. Sehingga kita cukup menghitung bagian yang atasnya yaitu PY dikalikan dengan probabilitas dari X dibagi dengan ada di Y. Seperti itu, sekarang kita lihat contohnya di dalam data training. Bagaimana sih kita menghitung ya, kondisi posterior untuk data training yang seperti ini di dalam menentukan kelas atau klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes. Kita lihat dulu sekarang datanya. Kita punya data training seperti ini, maka kelasnya itu ada dua, yaitu ya dan tidak. Jadi dataset ini dibagi menjadi dua kelas. Kalau saya gambarkan datasetnya, ini dibagi menjadi dua kelas. Kelas yang pertama adalah berolahraga ya, dan kelas yang kedua adalah berolahraga tidak. Nah, data X-nya itu mempunyai, jadi satu ini X, ini adalah X. Ini adalah X1, ini X2, X3, X4, dan seterusnya. Ini ada data X-nya. Nah, setiap X ini, dia mempunyai nilai variabel, yaitu cuaca, temperatur, dan kecepatan angin. Jadi paham ya, mana yang dimaksud dengan Y dan mana yang dimaksud dengan X. Jadi X-nya itu, ya, X-nya itu adalah yang ini. Satu ini itu adalah 1X. Satu ini itu adalah 1X. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat, misalkan kita punya data seperti ini, kita ingin mengetahui apakah bila cuaca cerah dan kecepatan angin kencang, orang akan berolahraga. Maka kita melakukan hipotesa atau menentukan HMAP ya, berdasarkan dari dataset ini dengan melihat X-nya. X-nya sama saja dengan kita menentukan berapa probabilitas ya, seseorang itu berolahraga atau tidak. Berarti karena di sini ada dua kelas. Berarti kelas pertama itu adalah ya untuk X dibandingkan dengan probabilitas dari posterior yang kita cari ini tidak untuk X juga. Nah, X itu yang mana? Nah, X itu ini. Cuaca cerah, kecepatan angin kencang itu adalah X-nya. Jadi ada dua variabel dari X-nya. Ya. Nah, ke rumus sekarang. HMAP-nya kan butuh rumusnya akan menjadi seperti ini. Ya untuk X dan tidak untuk X. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah untuk menghitung probabilitas ya untuk X itu sama dengan probabilitas dari ya atau priornya, ini probabilitas dari ya, dikalikan dengan probabilitas dari X, ya, ini X. X-nya kan punya dua nilai, yaitu
cerah dan kecepatan angin kencang. Berarti di sini cerah dan kecepatan angin kencang. Ini adalah X. Jika probabilitasnya adalah Y. Bagaimana menghitung probabilitasnya? Itu sama saja dengan menghitung berapa banyaknya data yang ya. 1, 2, 3, 4. Ini. 4 per 6. Kemudian, berapa sih probabilitas ini? Nah, ini berarti probabilitas bersyarat kan? Maka kita harus menggunakan rumus probabilitas bersyarat. Ini bisa diuraikan lagi menjadi probabilitas cerah ya dan kencang ya. Ini probabilitas bersyarat. Cara ngitungnya masih ingat bahwa untuk menghitung cerah ya, ini satu dari mana? Saya kembalikan ke rumus aslinya, bahwa untuk menghitung probabilitas cerah, ya, itu sama dengan probabilitas irisan antara cerah dan ya dibagi dengan probabilitas ya. Probabilitas cerah dan ya, kita lihat di data ini cerah ya 1, cerah ya 2, cerah ya 3, cerah ya 4. Jadi ada 4 kan? Nanti 4 per berapa yang cerahnya ya-nya? Ya-nya ada 4 juga. Maka 1 ini diperoleh dari 4 per 4. Kemudian 1. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung untuk kencang ya. Kencang ya, itu berarti sama saja dengan kita mencari probabilitas kejadian kencang dan ya, kencang dan ya, kencang. Ini. Kencang dan ya, 1. Nah, ternyata hanya 1. Berarti kan 1 dibagi dengan banyaknya kejadian ya. Itu ada 4. Ini 1 per 4. Nah, kalau ini sudah ketemu, tinggal kita kalikan, hasilnya menjadi 1/6. Dengan cara yang sama, kita juga harus menghitung berapa probabilitas posterior atau kondisi posterior, di mana kejadian Y-nya tidak untuk X-nya. Nah, rumusnya sama, hanya yang berbeda di sini adalah Y-nya adalah tidak. Nah, ternyata dari hasil perhitungan kita dapatkan probabilitasnya adalah 0. Nah, kemudian dengan menggunakan Hammett itu mencari yang paling maksimum probabilitas. A priori maksimum ya. Maka kita bandingkan yang ya ini 1/6, yang tidak ini 0, maka mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah ya. Sehingga kesimpulannya, untuk kondisi cuaca cerah dan kecepatan angin kencang, apakah seseorang berolahraga atau tidak, berdasarkan Hammett ini, kita tentukan bahwa keputusannya adalah berolahraga. Ini adalah aplikasi cara menentukan keputusan dengan menggunakan naive Bayes. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Nah, di sini ada catatannya bahwa naive Bayes hanya bisa digunakan untuk persoalan klasifikasi dengan data kategorikal. Nah, bagaimana nanti kalau datanya tidak kategorikal, seperti contohnya cuaca tadi, suhu, dan sebagainya? Maka nanti ada tekniknya. Ada beberapa teknik
bagaimana caranya mengatasi data-data yang bukan kategori. Nah, baiklah, kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.